Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Kapita Selekta Matematika 3E yang beranggotakan saya sendiri Alifah dan dua rekan saya yang bernama Farhan Hermawan dan Nida Muhammad Fadilah. Di sini kami akan membahas tentang perbandingan dan aritmatika sosial. Lanjut ke konsep perbandingan. Kita lihat ke gambar. Di sini ada 3 orang. Di sini tinggi badan Dewa 60 cm, tinggi badan Dewi 120 cm, dan tinggi badan Gita 60 cm. Tentukan perbandingan tinggi badan mereka. Nah, penyelesaiannya yaitu kita bandingkan satu persatu. Yang pertama yaitu bandingkan tinggi badan Dewa dan Dewi dulu. Tinggi badan Dewa 160 cm berbanding 120 cm miliknya Dewi. Sama dengan 160 berbanding 120, kita perkecil menjadi 4 berbanding 3. Terus yang kedua, perbandingan tinggi badan Dewi dan Gita. Yaitu sama dengan 120 cm berbanding 60 cm. Sama dengan 120 berbanding 60, kita perkecil menjadi 2 berbanding 1. Terus yang ketiga, perbandingan tinggi badan Dewa dan Gita. Sama dengan 160 cm berbanding 60 cm. Sama dengan 160 berbanding 60, kita perkecil menjadi 8 berbanding 3. Itu konsep perbandingan. Baik, langsung saja kita masuk ke definisi perbandingan dan rasio. Perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran atau nilai-nilai dua atau lebih objek dalam satu kumpulan. Sedangkan rasio adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan ukuran atau nilai dari dua atau lebih objek. Itu penjelasan tentang definisi perbandingan dan rasio. Kita lanjut ke jenis-jenis perbandingan. Di sini ada 2 jenis perbandingan. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Kita misalkan terdapat 2 besaran, yaitu yang pertama besaran A dan yang kedua besaran B. Besaran A sama dengan dalam kurung kurawal A1 sampai dengan AN. Besaran B dalam kurung kurawal B1 sampai dengan BN. Yang berkorespondensi satu-satu. Maka besaran A dan besaran B disebut berbanding senilai jika untuk ukuran besaran A semakin besar dan untuk besaran B semakin besar pula. Nah, yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Kita misalkan terdapat 2 besaran lagi, yaitu besaran A dan besaran B. Besaran A dalam kurung kurawal A1 sampai dengan AN dan besaran B dalam kurung kurawal B1 sampai dengan BN yang berkorespondensi satu-satu, maka besaran A dan besaran B disebut berbalik nilai jika untuk ukuran A semakin besar tetapi B semakin kecil. Itu pengertian dari jenis-jenis perbandingan. Kita lanjut ke aritmatika sosial. Pengertian aritmatika sosial itu sendiri merupakan bagian dari matematika yang disebut ilmu hitung. Sedangkan kata sosial dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi aritmatika sosial dapat diartikan sebagai bagian dari matematika yang membahas perhitungan-perhitungan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan aritmatika sosial yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu meliputi kegiatan jual beli barang antar penjual dan Slide berikutnya yaitu nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian mempunyai satu hubungan, yaitu nilai keseluruhan sama dengan banyaknya unit dikali nilai per unit, di mana nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit, atau nilai sebagian sama dengan banyaknya sebagian unit dikali nilai per unit. Di slide yang berikutnya,
mengenai uang dalam perdagangan. Uang penting sekali peranannya dalam dunia perdagangan, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah atau sebagai alat tukar. Dengan uang, kita bisa memperoleh bermacam-macam barang yang kita butuhkan. Tanpa adanya uang, dapat kita bayangkan kesulitan yang terjadi dalam dunia perdagangan. Akan tetapi, dunia perdagangan sering juga terjadi tanpa uang. Contohnya, dengan sistem barter. Untuk catatan, karena harga penjualan barang adalah hasil perkalian antara harga jual tiap satuan barang dan banyaknya barang, seperti yang ada di rumus seperti ini, seperti harga penjualan sama dengan harga jual tiap satuan barang dikali banyaknya barang. Maka diperoleh rumus sebagai berikut. Harga jual tiap satuan barang sama dengan harga penjualan dibagi banyaknya barang. Dan juga harga pembelian sama dengan harga beli tiap satuan barang dikali banyaknya barang. Karena harga pembelian adalah hasil perkalian antara harga beli tiap satuan barang dan banyaknya barang, maka diperoleh harga sebagai berikut. Harga beli setiap satuan barang sama dengan harga pembelian dibagi banyaknya barang. Sebagai contoh, untuk membiayai sekolahnya, Wawan berjualan koran. Pada suatu hari, ia membeli 50 koran dari agen korannya dengan harga Rp2.000 tiap korannya. Karena hari hujan, ia hanya dapat menjual 30 koran pada pagi hari. Koran yang tersisa dijualnya pada siang hari dengan harga 1.500. Setelah dihitung-hitung, ternyata Wawan menderita rugi sebesar Rp10.000. Berapa harga jual setiap koran yang dijajahkan Wawan pada pagi hari? Harga pembelian sama dengan 50 dikali 2.000 sama dengan Rp100.000. Harga penjualan seluruhnya. Seperti rumus, harga penjualan seluruhnya sama dengan harga pembelian diambil rugi. Maka dapat dimasukkan bahwa Rp100.000 diambil Rp10.000 sama dengan Rp90.000. Harga penjualan seluruhnya sama dengan harga penjualan pagi hari ditambah harga penjualan siang hari. Harga penjualan pagi hari sama dengan harga penjualan seluruhnya diambil harga penjualan siang hari. Dimasukkan Rp90.000 diambil dalam kurung 50 diambil 30. Tutup kurung dikali 1.500 sama dengan 90.000 diambil 30.000. Hasilnya Rp60.000. Harga jual tiap koran pada pagi hari sama dengan harga penjualan pagi hari dibagi banyaknya koran yang terjual. Dimasukkan Rp60.000 dibagi 30. Sama dengan Rp2.000. Selanjutnya, kita akan membahas tentang untung dan rugi. Dalam perdagangan, terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu untung dan rugi. Pedagang dapat mengalami untung atau rugi tergantung pada beberapa hal, seperti yang pertama adalah besarnya harga jual, yang kedua adalah kondisi barang yang dijual atau kualitas barang tersebut, yang ketiga adalah situasi pembeli. Keuntungan didapatkan jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian, maka dapat dirumuskan bahwa keuntungan sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Akan tetapi, kerugian didapatkan jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Oleh karena itu, kerugian dirumuskan sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Selanjutnya, untuk menentukan persentase keuntungan, kita menggunakan rumus keuntungan dibagi harga pembelian dikali 100%. Kemudian, untuk menentukan keuntungan, kita bisa menggunakan rumus persentase keuntungan dikali harga pembelian. Kemudian, untuk menentukan harga penjualan, kita bisa menggunakan rumus harga pembelian ditambah persentase keuntungan dikali harga pembelian
sama dengan harga pembelian dikali 1 ditambah persentase keuntungan. Dalam aritmatika dikenal juga istilah rabat, tara, bruto, dan neto. Rabat artinya diskon atau potongan harga, tara artinya potongan berat, bruto artinya berat kotor, dan neto artinya berat bersih. Selanjutnya adalah hubungan antara neto, bruto, dan tara. Neto dapat ditentukan dengan rumus neto sama dengan bruto dikurangi tara. Bruto dapat ditentukan dengan rumus bruto sama dengan neto ditambah tara. Tara dapat ditentukan dengan rumus tara sama dengan bruto dikurangi neto. Kemudian, untuk menentukan persentase tara dapat ditentukan dengan rumus persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Kemudian untuk menentukan harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Harga bersih juga dapat ditentukan dengan rumus neto sama dengan persatuan berat. Selanjutnya adalah pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Jadi hasil dari pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Kemudian selanjutnya adalah bunga tabungan. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Misalnya, bunga tabungan 15% per tahun, artinya tabungan akan mendapatkan bunga 15% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Contoh soal dari pajak. Seorang ibu mendapat gaji sebulan sebesar 1 juta rupiah dengan penghasilan tidak terkena pajak Rp400.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima ibu tersebut? Pembahasan. Diketahui besar penghasilan sama dengan 1 juta rupiah. Penghasilan yang tidak kena pajak adalah Rp400.000. Penghasilan yang kena pajak berarti 1 juta rupiah dikurangi Rp400.000 sama dengan Rp600.000. Untuk menentukan besar pajak penghasilan yaitu 10% dikali Rp600.000. Nah, besar pajak penghasilan yaitu Rp60.000. Jadi, gaji yang diterima oleh ibu tersebut adalah 1 juta rupiah dikurangi 60.000 sama dengan Rp940.000. Itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi perbandingan dan aritmatika sosial. Jika banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.